pagi yang indah ini, pagi yang cerah, pagi yang sungguh luar biasa buat kita adik-adik sekolah minggu. Karena kasih Tuhan kita masih diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di pagi yang indah ini, Minggu tanggal 18 Juli 2021, kita akan memulai ibadah kita walaupun saat ini kita masih dalam ibadah secara online. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kembali Naomi akan menyapa adik-adik sekolah minggu ya. Oke. Selamat pagi Kela dan Willy. Selamat pagi Santika dan Kaisar. Selamat pagi Riel. Selamat pagi El dan Oi. Selamat pagi Nikita dan Iren. Selamat pagi Niken dan Deren. Selamat pagi Cindy dan Vivi. Selamat pagi Rahel dan dedek kecilnya. Oke, baiklah adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan penuh sukacita mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari pujian Aku Riang Gembira. Kita bangkit berdiri. Biarlah dengan ibadah kami secara online ini ya Tuhan, Engkau senantiasa campur tangan di dalamnya. Berkati ibadah kami pada pagi ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam Yesus Kristus, kembali kita memuji Tuhan dari pujian Aku Siap. Biarlah firman yang kedengaran buat kami sekalian ya Tuhan, kami akan tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Kami rindu ya Tuhan untuk
kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang raja Moab, Balak dan Bileam. Cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Perjanjian Lama, ya. Terambil dari Perjanjian Lama. Kita mendengar cerita tentang Bileam. Kita ketahui bahwa setelah bangsa Israel mengalahkan sejumlah raja orang Amori, kemudian orang Israel membuat kemah atau dia berkemah di dataran Moab. Setelah mereka membuat kemah di dataran Moab di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, Balak dan Raja Moab merasa takut, was-was, dan merasa gentar karena orang Israel telah mengalahkan mereka. Tetapi apa yang terjadi? Balak dan Raja Moab yang tadinya merasa takut dan gentar, kemudian dia menyuap atau dengan bahasa kita sehari-hari menyogok Bileam. Nah, di sini Balak menyuruh para petinggi Moab untuk datang dan memberi upah. Dia membawa upah petenun untuk diberikan kepada Bileam. Dalam artian bahasa kita sehari-hari, Balak membawa atau mengirim segenap petinggi Moab kepada Bileam. Dia ingin menyuap Bileam, tetapi Bileam tidak menerima upah itu. Nah, setelah Balak mengirim petinggi Moab itu, maka Balak mengirim petinggi Moab beserta membawa upah untuk menyogok Bileam, tetapi Bileam tidak menerimanya. Karena Bileam ingin mengutuk, ya, dia ingin mengutuk. Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk orang Israel, tetapi Bileam tidak melakukan hal itu. Semua ini karena campur tangan Tuhan. Setelah itu Balak dan petinggi Moab itu setelah menyogok Bileam, maka justru Bileam menyuruh petinggi Moab itu untuk bermalam di rumahnya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Bileam, "Jangan kamu pergi dengan petinggi Moab itu." Nah, kembali kedua kalinya Balak mengutus orang yang lebih terhormat lagi. Dia mengutus kembali orang yang lebih terhormat untuk menyuruh Bileam mengutuk orang Israel. Apa yang terjadi? Bileam menolaknya. Hati Balak kembali mulai jengkel. Ya, dia marah. Nah, setelah itu Bileam kembali menyuruh orang yang lebih terhormat lagi untuk menginap di rumahnya. Sama yang tadi dari petinggi Moab, kembali lagi orang yang lebih terhormat lagi dikirim oleh Balak. Bileam menyuruh bermalam di rumahnya. Setelah itu Tuhan mengatakan kepada Bileam, setelah kedua kalinya tadi Balak mengutus orang itu, Bileam pun kembali menolaknya. Kemudian Tuhan
berkata kepada Bileam, boleh kamu pergi, tetapi dengan satu syarat, atau dengan syarat hanya mengatakan firman. Kalau istilah kita mungkin hanya memberitakan firman. Nah, setelah itu Bileam pun kembali pergi bersama petinggi itu, karena Tuhan tadi menyuruhnya pergi tapi untuk cuma mewartakan firman. Kemudian pergilah Bileam, dan Bileam bersama keledainya, tetapi keledainya itu menyimpan dari jalan. Ya, maksudnya menyimpan dari jalan. Yang tadinya mau jalan ke kiri, tapi keledainya itu belok ke kanan. Nah, di situ Tuhan sangat murka. Kenapa Tuhan murka? Karena yang tadinya Bileam Tuhan sudah campur tangan, tetapi Bileam masih ragu-ragu, sehingga Tuhan mengutus malaikatnya untuk membawa atau berdiri di depan, membawa pedang yang terhunus untuk membunuh Bileam. Kemudian Bileam memukul keledai itu. Kemudian malaikat Tuhan itu kembali melakukan suatu perjalanan, dan dia berjalan di daerah yang sempit. Di situ malaikat Tuhan berada lagi. Kenapa? Karena si keledai ini yang tadinya dipukul oleh Bileam satu kali, sebanyak 3 kali keledai itu dipukul. Kemudian keledai itu merasa takut karena dia melihat Tuhan, ya. Nah, kemudian malaikat Tuhan kembali berada di jalan yang sempit. Kemudian Bileam bersama keledainya itu, di situ keledai itu tiarap, karena yang tadinya dia merasa takut karena dia melihat Tuhan. Kemudian Tuhan membuka mulut keledai itu dan berbicara. Dia berkata bahwa kenapa kamu dipukul 3 kali? Ya. Kemudian apa jawab Bileam? Kalau kita memakai atau meminjam bahasa kita sehari-hari, Bileam berkata, atau Bileam menjawab, seandainya pedang ini ada sama aku, sudah dari tadi bisa bunuh itu keledai. Karena apa? Karena dia menyimpan dari jalan, ya. Kadang kalau kita menunggangi kuda atau binatang apakah kadang jalannya kurang itu. Nah, setelah itu Bileam merasa bersalah. Dia sudah berdosa, ya. Kemudian datang pun si Balak membawa Bileam di atas bukit Baal, ya. Dia di atas bukit Baal dan mempersembahkan 7 ekor lembu dan 7 ekor domba, ya. 7 lembu dan 7 domba. Di situ Balak melakukan lagi dalam artian dia menyogok lagi Bileam. Setelah dia naik di atas bukit, mempersembahkan 7 domba dan 7 lembu, kembali Bileam tidak menerimanya. Tuhan menyumpat atau membuka mulut Bileam untuk memberkati orang Israel. Kembali hati Balak merasa panas dan tidak menerimanya. Dan kedua kalinya Balak kembali membawa Bileam naik ke atas gunung Pisgah, ya, gunung Pisgah. Di situ kembali mempersembahkan 7 lembu dan 7 domba. Jadi kalau 7 tambah 7, 7 tambah 7, 14 berarti 28
mereka di situ berbuat zina, berbuat yang tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga Tuhan sangat murka sekali kepada orang Israel. Di situ Tuhan murka dan Tuhan menulahi orang Israel. Dia ditulahi oleh Tuhan, dan yang meninggal sebanyak 24.000 orang. Kalau kita bayangkan 24.000 orang itu berapa kakak? Dalam satu keluarga berapa orang? 24.000 orang. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman pada pagi ini mau mengajak kita untuk selalu dekat kepada Tuhan. Janganlah kita bersikap seperti Balak yang ingin menang sendiri, ya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, pagi ini cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Bilangan pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Bilangan pasal 23 ayat pertama sampai 26, dan judul cerita kita pada pagi hari ini Bileam. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan mempersembahkan ungkapan syukur kepada Tuhan, dan kita akan memuji Tuhan dari pujian bersyukur kepada Tuhan. Bapa yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami sehari-hari, di mana kasih Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami di dalam kehidupan kami. Nyata di pagi ini Tuhan, kami anak-anak telah memuji dan memuliakan akan Engkau. Bapa dalam surga, pagi ini juga ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang kedengaran buat kami pagi ini ya Tuhan, akan kami tanamkan di dalam hati kami masing-masing, dan biarlah firman ini senantiasa mengajak kami untuk senantiasa dekat kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi ini ya Tuhan, kami akan berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi mereka di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pergaulan mereka sehari-hari, bahkan di dalam pendidikan mereka sehari-hari ya Tuhan. Walaupun saat ini ya Tuhan, anak-anak-Mu dalam bangku studi mereka masing-masing ya Tuhan, dalam situasi dan kondisi saat ini ya Tuhan yang tidak memungkinkan ya Tuhan, anak-anak-Mu telah mengikuti ujian. Biarlah senantiasa kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikannya ya Tuhan, dengan hasil yang sangat memuaskan buat mereka, sukacita buat mereka untuk anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang di dalam kehidupannya sehari-hari ya Tuhan. Engkau tahu keberadaan mereka ya Tuhan, yang sakit ya Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah dari dalamnya semuanya itu ya Tuhan, mujizat Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang bersukacita di sepanjang bulan Juli ini ya Tuhan. Biarlah dengan sukacita pertambahan usia yang Tuhan telah berikan kepadanya, sukacita itu pun dia rasakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga
di dalamnya anak kekasih dan cucu ya Tuhan yang Tuhan telah tinggalkan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Bapa dalam surga, berkati pula kami akan segenap pengurus dan guru sekolah minggu ya Tuhan. Biarlah di dalam semuanya ini ya Tuhan, seluruh program yang telah kami laksanakan ya Tuhan, biarlah kami bersama-sama satu hati dan bergandengan tangan untuk melakukan seluruh kegiatan ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk mengakhiri ibadah kita minggu ini, mari kita bangkit berdiri, kembali kita bersukacita memuji Tuhan dari pujian Aku Diberkati. Kita dengan tangan kasih-Nya dan merangkul kita selalu saat ini kekal